Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukalsum Afifah dengan NIM 2210952055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi multiplexer untuk tugas sistem digital. Apa itu multiplexer? Multiplexer sendiri adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input ke satu jalur output umum. Nah, prinsip kerja dari multiplexer sendiri itu adalah rangkaian switching yang hanya beralih atau rute sinyal melalui diri mereka sendiri dan menjadi rangkaian kombinasi. Mereka tidak memiliki memori karena tidak ada jalur umpan balik sinyal. Jadi, kira-kira seperti ini prinsip kerja dari multiplexer. Ada sebuah speaker, yang mana speaker ini itu bisa mendapatkan input dari MP3 player, dari laptop, digital satelit, dan digital kabel TV. Namun, jika dua dari input ini hidup, maka speaker tersebut tidak akan berfungsi. Jadi harus salah satu. Bagaimana cara kita untuk membedakan input tersebut? Yaitu dengan bantuan data digital B dan A. Dapat dilihat pada gambar, ketika B-nya 0, A-nya 0, maka yang bisa terhubung adalah MP3. Output dari speaker itu mendapatkan input dari MP3. Kemudian ketika B-nya 0 dan A-nya 1, itu inputnya dari laptop. Ketika B1 A0, inputnya dari satelit. Dan ketika B1 A1, inputnya dari kabel TV. Kira-kira seperti ini ilustrasi dari multiplexer tadi. Ketika ada beberapa input, I0, I1, I2, sampai IN, dan multiplexernya sendiri itu adalah pemilih atau switching. Jadi, multiplexer ini hanya bisa memilih salah satu dari sekian banyak input yang akan diarahkan ke output data tunggal. Jadi, outputnya hanyalah satu. Berikut contoh rangkaian dari multiplexer 2 input. Ketika multiplexer 2 input ini, kita hanya memerlukan satu data digital atau bitnya. Jadi dapat dilihat pada tabel kebenarannya, ketika I1-nya 0, I0-nya 0 dengan kondisi A0, maka key-nya 0. Kapan key-nya bernilai 1? Ketika A-nya 0, I1-nya 1, I0-nya 0, maka key-nya akan 1. Ketika A-nya 0, I1 1, I0 1, key-nya juga 1. Ketika A-nya 1, I1-nya 0 dan I0-nya 1, maka key-nya akan 1. Ketika A1, I1 1, I0-nya 1, maka key-nya juga akan 1. Berikut multiplexer dengan 4 input dan tabel kebenarannya. Ini akan disimulasikan untuk melihat apakah tabel kebenarannya sesuai dengan materi yang sebelumnya. Dapat dilihat bahwa di sini itu ketika A dari bit datanya bernilai 0, maka kita hubungkan ke inverter, sehingga nanti ketika diberi nilai 1, masuk inverter, keluarnya akan berupa nilai 0. Yang pertama itu dihubungkan ke NAND yang pertama, lalu A0 yang kedua dihubungkan ke NAND yang kedua. Setelah itu A1-nya dihubungkan ke NAND 3. Begitu juga dengan NAND 4-nya. Setelah itu, untuk bit data B atau yang kedua, untuk nilai 0-nya dihubungkan ke 1 dan 3. Lalu untuk nilai 1-nya dihubungkan ke 2 dan 4. Nah, setelah ini A-nya dihubungkan ke NAND yang pertama, B-nya dihubungkan ke NAND yang kedua, C-nya dihubungkan ke NAND yang ketiga, dan D-nya dihubungkan ke NAND yang keempat. Lalu semua NAND ini dihubungkan ke OR. Seperti ini rangkaian untuk multiplexer 4 input. Ketika rangkaian ini di start, dapat kita lihat pada tabel kebenaran. Ketika A-nya 0, B 0, dan semua inputnya 0, maka outputnya itu 0. Ketika A0, B0, dan A-nya dikasih nilai 1 atau diberi input A, maka outputnya itu 1. Namun ketika diberi input B atau input C dan D, itu nilai outputnya tidak berubah. Selanjutnya itu kondisi A0, B1, berarti A-nya 0, B-nya 1, maka dapat dilihat pada tabel kebenaran itu ketika B-nya 1, maka Y-nya akan 1. Dapat dilihat. Sedangkan ketika A1 atau CD1 itu tidak akan berpengaruh kepada output. Selanjutnya itu ketika kondisi A-nya 1 dan B-nya 0. A-nya 1, B-nya 0, maka di sini yang harus bernilai 1 atau input yang masuk itu yang C. Maka outputnya akan bernilai 1.
Selanjutnya ketika A1 dan B1, maka dapat dilihat di sini bahwa ketika nilai D bernilai 1, maka outputnya akan 1. Seperti ini kira-kira prinsip kerja untuk rangkaian multiplexer, dan bisa disimulasikan juga pada Proteus. Komponen yang saya gunakan pada Proteus ini itu ada logic state, gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Lalu di sini ada logic probe. Selanjutnya, kelebihan dari multiplexer sendiri itu penggunaan optimal dari bandwidthnya sehingga tidak memerlukan bandwidth yang panjang. Lalu pengurangan kebutuhan kabel, penghematan biaya, dan fleksibel dalam pengalihan data. Namun, ada kekurangan dari multiplexer sendiri adalah kompleksitas sistem. Karena inputnya banyak dan outputnya hanya satu, sistemnya akan sangat kompleks dan gampang terjadi kesalahan. Lalu, keterbatasan kecepatan, karena data yang melalui kabel tersebut akan sangat banyak sehingga kecepatannya akan terbatas, penurunan kualitas sinyal, dan ketergantungan pada kontrol sinyal. Untuk aplikasi dari multiplexer sendiri, itu ada di beberapa bidang. Pada saat ini yang saya presentasikan ada 4 macam, yaitu yang pertama telekomunikasi, yaitu pada sistem TDM, yaitu Time Division Multiplexing, di mana itu beberapa panggilan telepon digital dikombinasikan dan dikirim melalui satu saluran. Kemudian pada otomotif, itu untuk menggabungkan data dari berbagai sensor, seperti sensor suhu, sensor tekanan, dan sensor kecepatan, dan mengirimkannya ke unit kontrol utama kendaraan. Lalu, ada jaringan komputer, seperti yang kita tahu, pada komputer sendiri itu ada beberapa input, seperti keyboard, mouse, dan sebagainya, yang akan ditampilkan pada LCD komputer. Itu juga merupakan contoh dari pengaplikasian multiplexing. Selanjutnya itu ada medis. Pada medis itu seperti menghubungkan data dari berbagai sensor, seperti EKG, oximeter, dan tekanan darah untuk diproses dan ditampilkan pada monitor tunggal. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.